Kalau ada orang gila teriak-teriak, apa yang kita lakukan? Ya abaikan saja, namanya juga orang gila. Ya sama kayak ocehan dokter Tifa yang ngalor ngidul itu loh ya. Harus kita apain itu? Ya abaikan saja, namanya juga Tifa. Ya emang sepenting apa sih dokter Tifa ini ya, sehingga suaranya bakal didengar orang-orang di dunia internasional. Hah? Ya dokter Tifa ini di dalam negeri aja nggak didengerin loh, dianggap pelawak. Lah kok mau ke dunia internasional? Kejauhan bu, kejauhan. Aduh, aduh, aduh. Gimana ini? Di 11 negara kami sudah membuat surat sampai ke PBB, Wede. sampai ke Amnesty International, Waduh. sampai ke Komnas HAM Internasional. Jadi ini yang langkah yang kami lakukan untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini dari kehancuran yang dibuat oleh Joko Widodo Waduh. dan kroni-kroninya. Ya ini loh. Ya katanya ingin menyelamatkan bangsa dan negara yang telah dihancurkan oleh Jokowi dan kroni-kroninya. Dokter Tifa ya menyatakan sudah surati PBB. Waduh, waduh, waduh. Ini loh. Ya saya mau tanya sih, sepenting apa sih orang satu ini, dokter Tifa ini, ya di mata dunia sepenting apa? Ya kan tahu sendiri, ocehan dokter Tifa ini di dalam negeri, ya kayak sudah ditertawakan lah. Ya ini kayak grup-grup lawak seperti itu, yang masih ngeyel, masih ngotot saja, ya kan? Jelas-jelas ini kayak barisan sakit hati. Ya barisan-barisan orang-orang yang membenci Bapak Jokowi seperti itu. Nah kok bisa-bisanya mengatakan kayak sok-sokan ya. Ya sok-sokan didengar di dunia internasional seperti itu. Sepenting apa ini dokter Tifa? Aduh, aduh, aduh. Ada aja sih kelakuan orang satu ini. Hah? Gimana ini? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Segala apapun yang terkait dengan Solo itu ramai, Audrey. Karena saya melihat misalnya kalau Pak Prabowo ketemu dengan Megawati, dengan PSB, nggak ada tuduhan cawe-cawe, nggak ada tuduhan-tuduhan intervensi dan terusnya. Saya menduga ini mungkin tidak terlepas dari ketika Pak Jokowi pertama telah terjadi konflik politik dengan partai sebelumnya dan mungkin dikait-kaitkan dengan peristiwa politik 2024 yang lalu. Jadi pasca Pilpres sekalipun isu-isu yang terkait dengan Pak Jokowi dan keluarga besarnya itu muncul dan resultantenya sampai detik ini selalu menimbulkan pro dan kontra. Nah ini loh apa yang dikatakan Bang Adi Prayitno. Ya kan tahu sendiri, kalau Bapak Prabowo bertemu dengan Bu Megawati Soekarno Putri, para ya pembenci Bapak Jokowi ini diam-diam, ya kayak tidak bersuara seperti itu, tidak mempermasalahkan itu. Tapi ketika Bapak Prabowo bertemu dengan Bapak Jokowi, mereka panas. Ya kayak Bapak Jokowi ini kayak menjadi ya gimana ya, dalang dari Bapak Prabowo. Ya kayak Bapak Prabowo ini menjadi bonekanya Bapak Jokowi. Seperti itu pikiran-pikiran yang gak suka dengan Bapak Jokowi. Ya kayak mungkin dikait-kaitkan kah, ya mereka-mereka ini benci kepada Bapak Jokowi, dikait-kaitkan dengan kekalahan Pilpres kemarin.
Ya kan? Kekalahan Pilpres kemarin dikait-kaitkan sampai sekarang. Jadinya kayak mereka-mereka masih benci kepada Bapak Jokowi. Seperti itu. Ya, dalam hal ini, apakah Dokter Tifa dan gerombolannya itu juga sama seperti kader-kader ini yang kayak mengkait-kaitkan ya atas kekalahan Pilpres kemarin, sampai-sampai mereka ya kayak gak ada habis-habisnya menyerang Bapak Jokowi, ya kan? Bisa jadi kan ini. Waduh. Sampai-sampai sudah surati PBB. Waduh, ini sepenting apa sih ini Dokter Tifa? Kok kayak sok-sokan ya orang yang penting di dunia internasional. Aduh. Heran ini ya. Heran. Gimana ini menurut kalian? Gimana coba kalau sudah begini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Dari Ibu Irma Suryani Chaniago, anggota DPR RI dan politisi. Beliau menyebut kami, saya, Pak Roy Suryo, Pak Rismon Sianipar, dan rekan-rekan lainnya sebagai manusia kadus, pengacau, serta meminta kami agar ditangkap dan ditahan karena mempertanyakan keaslian ijazah Pak Joko Widodo. Bahkan beliau menuduh Pak Roy Suryo sebagai pakar telematika palsu dan menyamakan kami dengan pelaku kekacauan nasional. Ini lucu sekaligus memprihatinkan. Kenapa? Karena ini bukan tentang Roy Suryo, bukan tentang saya, bukan tentang personal. Ini tentang mengapa satu pertanyaan akademik harus dijawab dengan ancaman hukum. Bentar, ini kayak ada yang gak terima ya. Ya gak terima disebut manusia kardus ini. Waduh. Ya, Dokter Tifa ini bisa membedakan antara pertanyaan dengan tuduhan. Bisa membedakan ya dua kata itu enggak sih? Ya kalau sudah menyebutkan ya ijazah Bapak Jokowi ini palsu, ya kan? Sudah keluar di mana-mana. Itu sebuah pertanyaan atau tuduhan, Bu? Memang aneh bener ya. Orang satu ini, Dokter Tifa namanya. Ini kelihatannya nggak terima ya atas ucapan dari Bu Irma Suryani Chaniago. Kelihatannya nggak terima gitu. Waduh. Ya gimana tuh ini? Gimana ini menurut kalian ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Coba deh logikanya. Di wali kota lolos, Nah, gubernur lolos, pilpres kali kedua. Kenapa enggak di awal-awal ada persoalkan itu? Ini maksudnya apa? Motivasinya apa sih gitu? Dari sisi filsafat lah ya, Anda mencederai, membuat pemimpin bangsa ini secara fakta. Lepaslah dari dia kelemahan kekurangannya. Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia. Saya adalah warga negara Republik Indonesia, begitu kan? Ingin mempermalukan, menghinanya. Apa kata dunia? Mau seperti itu adab bangsa Indonesia. Orang sudah selesai bertugas. Kecuali Bu Nasrian, kasus Wakil Bupati Pasaman. Sebelum dilantik, kita proseskan kasus ijazahnya. Saya pikir ini adalah proses pembuktian secara hukum dan politik. ya logikanya saja. Kalau mereka ini benar-benar bertanya, iya kan? Padahal Bapak Jokowi ya sudah mengatakan itu asli. Tapi mereka masih belum puas. Ya kalau belum puas tanya sajalah ke UGM. Dan UGM sudah menyatakan bahwa Bapak Jokowi ini benar-benar lulus dari UGM. Dan ijazah Bapak Jokowi ini asli. Mereka nggak percaya. Ya,
TPUA juga sudah melaporkan ke Bareskrim tentang ijazah Bapak Jokowi ini. Udah diuji forensik dan Bareskrim menyatakan ijazah Bapak Jokowi juga asli. Mereka masih saja belum percaya, malah melaporkan Bapak Jokowi ke Komnas HAM. Ini gimana ini? Waduh. Memang ya, mungkin ini ya kayak belum sesuai dengan harapan mereka. Harapan mereka ini jelas ijazah Bapak Jokowi ini palsu, seperti itu. Ya sekarang belum kayak gimana ya, belum sesuai harapan mereka. Ya pantesan mereka ini ngeyel ngotot terus, ya kan? Seperti itu. Waduh. Ya seperti inilah ya. Kubu-kubu yang nggak terima terus gitu loh ya akan kebenaran. Waduh, gimana ini? Gimana menurut kalian ya? Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Pak Asrianda, tunjukkan demi Allah, tunjukkan. Jadi inget yang dulu tuh ya apa? Ada kasus yang subur tuh. Jadi ada siapa tuh laki-laki tuh yang subur, lihat muka saya. Ini gaya kamu kan? Demi Tuhan. Ya, tahu ini. Ya, Bapak Arya Wiguna kemarin ya. Demi Tuhan, ya kan? Tahu sendiri kan? Kok sampai segitunya, Bu Dokter Tifa? Aduh. Ada ya orang yang penasaran banget sama ijazah orang lain sampai segitunya. Waduh, udahlah Bu, udah, ya kan? Gak usah lah ngeyel terus seperti itu. Gak usah ya ngoceh sana sini. Hah? Gak usah lah. Ya seperti itulah. Aduh. Dan tadi malah ya kayak sudah menyurati ya ke PBB katanya. Waduh, itu jelas kayak malah mempermalukan bangsa Indonesia ini di kancah dunia, Bu. Ya tanpa kalian sadari. Seperti itu. Hah? Gimana ini menurut kalian? Gimana coba kalau sudah begini? Ya kita lanjutkan saja video berikutnya. Serangan buzzer-buzzer yang tiada henti dan pemanggilan hukum kepada kami dengan tuduhan yang berat, pasal-pasal yang berat. Kami para peneliti yang sedang melakukan pekerjaan kami dituduh dengan pasal-pasal berat. 8 tahun, 12 tahun. Ini sebetulnya adalah abuse of power. Penyalahgunaan kekuasaan. Hukum justru dijadikan alat untuk membungkam dan menekan para peneliti seperti kami, bukan untuk menegakkan keadilan. Aparat negara lebih cepat mengusut kami ketimbang menindaklanjuti berbagai kecanggalan dokumen. Ancaman hukuman kami dengan pasal-pasal karet sungguh tidak main-main. Keluarga saya, anak-anak saya mengalami teror. Anak-anak saya yang tidak punya salah apa-apa mengalami teror. Waduh, ini udah main drama saja, drama nangis ini Dokter Tifa. Jadikan anak ya sebagai tameng ya, lolos hukum seperti itu. Ya harusnya Dokter Tifa ini ya sudah tahu resikonya ya. Resikonya ya seperti itu Dokter Tifa. Ya. Ya sekarang memainkan drama nangis biar dikasihani gitu. Waduh. Cara lama ini, cara lawas ini. Ya cara kawak ini.
Aduh, gimana tuh ini Dokter Tifa, Dokter Tifa. Kita lanjutkan saja video berikutnya ya. Untuk apa Jokowi repot-repot melawan fitnah ijazah palsu? Sudah bukan presiden toh, apa untungnya? Ya. Demi apa dia bersikeras membuka kembali luka yang dibuat oleh orang-orang yang bahkan tidak bisa menunjukkan bukti satu lembar pun? Untuk siapa perjuangan ini sebenarnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mungkin berseliweran di kepala banyak orang. Wajar, karena di negeri ini kita terlalu sering menilai tindakan dari untung rugi pribadi, bukan dari nilai dan prinsip. Padahal justru disitulah letak jawabannya. Jokowi melakukan ini bukan karena untung, tapi karena ini soal marwah, soal kehormatan, soal tanggung jawab moral. Ia bisa saja diam, bisa saja pasrah, bisa saja membiarkan fitnah itu mengendap jadi sampah digital, seperti yang biasa dilakukan tokoh-tokoh lain yang memilih tenang di senja kekuasaan. Tapi tidak, Jokowi justru memilih jalan terjal, menghadapi kebohongan dengan terang, melawan fitnah dengan hukum, menuntut keadilan dengan berani. Kenapa? Karena ini bukan soal satu nama, ini soal pesan. Ini tentang memberi garis tegas bahwa jabatan Presiden Republik Indonesia bukan panggung mainan. Bahwa setelah masa jabatan habis, kehormatan sebagai pemimpin tidak otomatis dilucuti. Bahwa negara ini, meski demokratis, tidak boleh menjadikan fitnah sebagai alat politik dan kebebasan sebagai tameng kedunguan. Jadi jangan salah mengira. Ketika Jokowi memilih berdiri dan berkata, saya akan tuntut balik, itu bukan amarah. Itu bukan dendam. Itu adalah sinyal tegas bahwa Indonesia masih punya batas antara kritik dan fitnah. Antara nalar dan nyinyir, antara demokrasi dan anarki. Dan kalau rakyat tak bisa melihat ini sebagai pertarungan untuk melindungi martabat institusi, maka kita sedang membuka pintu lebar-lebar untuk menyambut generasi yang tumbuh tanpa adab, tanpa etika. Ya, bener juga ya. Menjadi pertanyaan besar. Ya, kenapa Bapak Jokowi ini repot-repot lawan fitnah soal ijazah ya? Padahal ya masa jabatan Bapak Jokowi ini sudah selesai. Buat apa hadapi tuduhan kosong yang katanya demi demokrasi, menyelamatkan bangsa dan negara ya dari Bapak Jokowi, kata mereka ini. Ya, ini menurut Bapak Jokowi, ini kelihatannya bukan soal kertas ijazah, tapi soal harga diri pemimpin. Ya, soal menjaga marwah jabatan presiden, dan lebih dalam lagi, soal menyelamatkan akal sehat bangsa ini dari pembusukan yang dibungkus kebebasan berbicara. Ya kan? Kita ya sadar sendirilah. Mereka ini menyerang Bapak Jokowi ya karena benci kepada Bapak Jokowi. Ya, kenapa ini Bapak Jokowi ya memilih jalan hukum, bukan untuk balas dendam. Ini bukan untuk balas dendam. Ya, tapi ini untuk memberi pesan, ya memberi pesan keras kepada siapapun yang mengira bahwa fitnah itu gratisan. Ya, gimana? Indonesia ini negara hukum. Nggak bisa seenak udel mereka memfitnah, menghina seseorang. Ya, kalau fitnah dibiarkan, maka nanti bukan cuma presiden yang difitnah, kita semua bisa jadi sasaran. Ya, karena bangsa ini butuh batas, butuh etika, dan butuh adab. Seperti itu loh. Ya kan? Setuju atau tidak ya kalian-kalian ini? Ya, tadi ada Dokter Tifa, ya kan? Katanya sudah surati PBB, berdalil menyelamatkan bangsa dan negara yang telah dihancurkan Bapak Jokowi. Waduh, ini apa lagi nih? Menghasut, jelas ini menghasut masyarakat ini. Mereka ini kayak pengen masyarakat
ya berpihak kepada mereka. Dan sekarang kayak menyerang Bapak Jokowi seperti itu. Waduh. Gimana ini menurut kalian? Gimana coba kalau sudah begini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Ya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.